Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Raihan, NPM 20811010180 dari kelas Psikologi 1B. Saya akan menjelaskan pengertian dan sejarah psikologi. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian psikologi. Psikologi terdiri dari dua suku kata, yaitu psike dan logos. Psike yang berartikan jiwa dan logos yang berartikan ilmu. Sehingga pengertian psikologi ialah ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Nah, tadi itu adalah pengertian psikologi. Kira-kira apa ya fungsi, manfaat, dan tujuan kita untuk mempelajari psikologi ini? Nah, saya akan menjelaskan fungsi, manfaat, tujuan kita untuk mempelajari psikologi. Nah, fungsi psikologi. Fungsi psikologi terbagi menjadi 3, yaitu fungsi deskriptif, fungsi prediktif, dan fungsi pengendalian. Fungsi deskriptif, fungsi psikologi dalam menggambarkan objek formal secara lengkap, benar, dan jelas. Fungsi prediktif, fungsi psikologi dalam membuat perkiraan yang dapat terjadi di kemudian hari berkenaan dengan perilaku manusia. Nah, fungsi yang terakhir, fungsi pengendalian. Fungsi untuk mengarahkan perilaku-perilaku manusia pada hal-hal yang diharapkan dan menghindari hal-hal yang tidak diharapkan. Selanjutnya, yaitu manfaat mempelajari psikologi. Yang pertama, berusaha memahami perilaku manusia. Yang kedua, berhasil dalam penyesuaian dimanapun kita berada. Yang ketiga, memperlakukan manusia dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena kita di psikologi mempelajari tentang jiwa, sehingga kita dapat memperlakukan manusia dengan sebaik-baiknya dan penyesuaian dimanapun kita berada. Dan yang terakhir, tujuan mempelajari psikologi. Menjadikan kehidupan kamu lebih baik dan bahagia, mengetahui perbuatan-perbuatan jiwa serta kemampuan sebagai sarana mengenal tingkah laku manusia, untuk memperoleh pemahaman tentang gejala-gejala jiwa, supaya tidak ragu lagi menjalani hidup, dan untuk mengetahui penyelenggaraan pendidikan yang baik. Nah, banyak banget kan manfaat, tujuan, fungsi psikologi. Nah, tadi saya sudah menjelaskan pengertian psikologi, manfaat, tujuan, fungsi kita mempelajari psikologi. Sekarang saya akan menjelaskan sejarah psikologi secara singkat. Masa sebelum adanya ilmu psikologi. Pada masa sebelum adanya psikologi, psikologi masih merupakan bagian dari filsafat, sehingga objeknya tetap pada hakikat jiwa dan metode masih menggunakan argumentasi logika. Sebelum tahun 1879, jiwa dipelajari oleh ahli filsafat dan para ahli fisiologi, sehingga psikologi dianggap sebagai bagian dari kedua ilmu tersebut. Plato, Aristoteles, Socrates. Ketiga filosof ini telah memikirkan hakikat jiwa dan gejala tentang ilmu psikologi. Berdirinya psikologi. Psikologi sebagai ilmu baru berdiri sendiri pada tahun 1879 ketika Wilhelm Wundt mendirikan laboratorium pertamanya di kota Leipzig, Jerman. Masa sesudah psikologi menjadi ilmu yang berdiri sendiri dan gejala kejiwaan dipelajari lebih sistematis dan objektif, digunakan pula metode introspeksi oleh Wilhelm Wundt yang merupakan filosof pertama dan disebut juga dengan Bapak Psikologi. Sejak saat itu, psikologi berkembang sangat pesat dan bertambahnya sarjana psikologi, penyusun teori-teori, dan keragaman pemikiran baru, dan psikologi pun mulai bercabang dalam berbagai aliran. René Descartes, Leibniz, John Locke merupakan tokoh-tokoh penting psikologi. René Descartes terkenal dengan teori tentang kesadaran. Leibniz dikenal sebagai orang yang mengutarakan teori kesejahteraan psikofisik.
John Locke, terkenal dengan teori tabula rasa, mengemukakan bahwa jika anak baru lahir masih bersih seperti papan lilin atau kertas putih. Nah, tadi itu sejarah singkat psikologi. Demikian penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih.